Selamat sore semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan ya, untuk adik-adik semua. Selamat berjumpa lagi dengan saya. Kali ini saya menggantikan jadwalnya dari Pak Herdi ya, yang biasa mengajar kalian. Nah, hari ini dengan saya belajarnya untuk PM, penalaran matematika. Nah, tapi untuk penalaran matematika ini, kalau saya biasanya tidak langsung membahas soal, kecuali nanti masa intensif ya. Biasanya saya tidak mau langsung mengerjakan soalnya, langsung membahas. Tapi kalian harus mencoba dulu, karena persoalan di penalaran matematika ini bukan di bagian menghitungnya, bukan di bagian susah basic matematikanya, konsepnya bukan. Tapi masalah keterasahan nalar kita. Jadi kalau saya langsung bahas dan saya menyajikan pembahasan ke kalian, cara mengerjakan soal, maka yang akan terlatih adalah nalar saya. Dan saya yang akan makin siap nanti untuk tes tulisnya. Gitu. Padahal kalian yang akan ujian. Jadi nalar kalian yang harus terus diasah. Makanya kalian harus mencoba dulu. Saya sebelumnya sudah bertanya ke Bu Desi ya, kalau misalkan kalian terakhir dengan Pak Herdi itu sampai kaji latih 5, betul ya? Nomor 12. Dikonfirmasi lagi? Betul? Dikonfirmasi lagi, betul? Kaji latih 5, nomor 15, sampai nomor 12? Halo? Ada yang balas. Betul, oke, thank you Ben. Selanjutnya kita akan lanjutin ya, nomor 13 sampai nomor 20. Tapi kalian harus coba dulu ya, meskipun waktu kita singkat di bulan Ramadan ini cuma 1 jam, tapi sangat perlu kalian mencobanya ya. Jadi nomor 13 sampai nomor 20 ada 8 soal. Saya berikan kesempatan 15 menit ya. Silahkan kalian mencoba dulu 15 menit soal yang apa namanya? Sisanya yang belum terbahas. Saya tanya dulu deh, kalian udah pada nyoba belum soal-soalnya? Belum. Nah, jadi harus coba dulu. Itu teks 4 nomor 13 sampai 16 kalian harus cobain dulu ya. Silahkan dicoba dulu.
Oke, udah ya. Kita akan bahas paling gampang nomor 13. Ini soalnya kayak gampang, tapi harus teliti ya. Antara pasokan dan terjual, jadi kalian harus cek di masing-masing hari dan diakumulasikan. Yuk, yang udah nomor 13 jawabannya apa? Ada yang udah jawab satu orang tadi ya, Ben. Ada lagi yang jawab? Yang lainnya ada yang jawab nomor 13? Oke. Kalian harus mencocokkan dengan jawaban kalian ya. Saya pakai warna hijau untuk menunjukkan stok. Jadi ini sifatnya akumulasi ya. Jadi kalau misalkan ini nih, perhatikan kalau pasokan di atas terjual, kita lihat apa namanya? Nanti berarti ada minus. Nah, berarti nanti akan mengurangi stok sebelumnya. Oke, untuk Senin pasokan 8 terjual 4. Berarti di sini hari Senin stoknya ya. Sorry. Oke. Oke, saya tulis stoknya S gitu ya. Nah, stok hari Senin ya. Stok hari Senin berarti berapa? 4 ya. Nah, stok hari Selasa, perhatikan lihat pasokan masih di atas terjual, berarti bertambah 2. Sebelumnya 4. Berarti 4 tambah 2 di sini 6. Itu ya. Terus hari Rabu, stok 9 terjual 8. Berarti nambah 1 ya di sini 7. Yang diinginkan soal adalah stok gula paling sedikit. Nah, perhatikan hari Kamis, lihat terjualnya 12, pasokannya 10, berarti minus 2, betul ya? Minus 2 dari stok sebelumnya, jadi di sini. Nah, jadi kalau yang ini plus 4, jadi saat yang birunya di atas plus ya. Nah, saya tambahkan supaya terlihat. Nah, ini minus 2, nah gitu. Nah, kemudian ini 0 ya, berarti stoknya tetap. Nah, gitu ya. Yang ini coba lihat minusnya berapa? Minus 4. Jadi stoknya berapa? Hari Sabtu 1. Dan di sini hari Minggu minus 1. Jadi stoknya 0. Sip. Jadi yang paling rendah adalah hari Minggu. Jawabannya E. Nah, bisa dimengerti? Halo, halo, bisa paham? Oke. Saya lanjutin ya. Maksudnya gimana layarnya nggak gerak? Tulisan saya, share screen saya jelas nggak tuh? Jelas, Pak. Jelas ya. Kalau tadi yang nggak gerak itu apa maksudnya? Itu tadi, eh? Oh, layarnya nggak gerak itu apa maksudnya? Oke, beda ya. Udah oke ya. Jadi ada kan
Anotasi saya, coret-coret saya ada di layar. Ada Pak, keluar tulisannya. Oke, aman ya. Oke, saya lanjut ya. Saya lanjut ke nomor 14. Oke. Pilihlah jawaban pada kolom di sebelah kanan pernyataan yang sesuai dengan jawaban. Oh, yang tadi. Jumlah stok terbanyak dalam toko pada minggu itu adalah 7 kuintal. Betul ya? Betul ya? Tadi ya ada yang 7 ya. Stok gula dalam 1 minggu sebanyak 6 kuintal terjadi pada hari Rabu dan Minggu. Salah. Rata-rata stok gula per hari dalam waktu 1 minggu adalah, kalau rata-rata berarti kita harus menjumlahkan semuanya dulu. Ya. Tadi dijumlahkan jadi berapa? 4 tambah 6 tambah 7 tambah 5 tambah 5 tambah 1 tambah 0 ya. 4, 6, 7, 5, 5, 1. Ya, rata-rata. Jadi kita mau nyari X. Jumlahin semuanya. Nah, ini tambahin semuanya tadi. Tambahin semuanya aja. Dibagi 7. Kenapa? Karena kan ada yang 0. Ada yang 0. Sorry. Nah, saya tulisan dah biar kelihatan. Nah, gitu. Coba 6 ditambah 4, 10, 5 tambah 5, 10, 28 dibagi 7 sama dengan 4. Betul ya? Sip, jadi jawabannya YTY. YTY yang A. Kalau datanya udah ada, enak tinggal kita pakai ya. Kita lanjutkan nomor 15. Sorry salah. Nah, nomor 15. Berdasarkan pengalaman, biaya operasional akan tercukupi jika sudah terjual 30% dalam minggu itu. Jika 1 kuintal gula dengan harga 200.000, keuntungan pedagang dalam minggu itu adalah, terjual 30% dalam minggu itu. Oke, jadi tadi totalnya ada berapa? Jadi katanya kalau 30%, oke, ini gimana nih nomor 15? Halo, nomor 15 ada yang sudah jawab? Ayo.
30% itu totalnya kita lihat dulu ini ya. Dia pasokannya berapa pasokannya? Totalnya tadi berapa? 24 ya? Kan dengan grafik ini memperlihatkan bahwa akhirnya semua terjual ya. Akhirnya semua habis terjual pada hari Minggu. Berarti total yang terjual itu, sorry. Ini tuh stok, bentar. Kalau yang tadi, oh ya oke. Totalnya berapa total yang terjual berapa? Jumlahin aja. Total yang terjualnya berapa? 4 ditambah 12 ditambah 8, 24, 24 tambah 12 berapa? 36, 36 tambah 8, 44, 44 ditambah 14, 58, 58 tambah 12, 70 ya? 70 kan? Totalnya kan 70 berarti total terjual. Jumlah terjualnya, satu di atas. Nah, jumlah terjual berapa? 70 ya. Jumlahin aja yang di grafik itu yang warna merah. Terus katanya 33 minimal jika sudah biaya operasional tercukupi jika sudah terjual 30% dalam minggu itu. Berarti 30%-nya berapa dari 30% dari 70? 21 ya. Oh, jadi kalau udah penjualan nyampe 21 baru dia tertutupi operasional. Tinggal ngitung untungnya, berarti untungnya didapat dari mana? Sisanya. Sisanya berarti berapa? 49, betul. Jadi untungnya adalah sudah dikurangi minimal supaya tertutupi operasional. Jadi 70 dikurangi 21 berapa? 49. 49 dikali 200.000. Gitu. Dapat ya? 49 kali 2. Lihat aja angkanya di sini yang bagus. Nah, ini. 9,8. Paham nggak tuh nomor 15? 70 dari grafik. Lihat grafik yang warna merah. Jumlahkan grafik yang warna merah. Jumlah grafik yang warna merah, jumlahin. Kan yang terjual warna merah ya? Soalnya bilang kalau misalkan terjual 30% dalam minggu ini. Berarti dalam minggu itu. Berarti dalam seminggu kan total terjual 70%. Nah, 70%, 70 kuintal. Kalau terjualnya 30%,
itu sudah menutupi modal. Tinggal ngitung untung. Oh, berarti kita ngitung. Modal itu setara 30% dikali 70 kuintal. Oh, setara 21 kuintal penjualan. Berarti kan sisa 49 kuintal, benar nggak? Itu teh untung, sudah untung. Si 49 kuintal sisanya yang dijual itu sudah untungnya dikali 200.000. Ngerti enggak? Halo? Bisa dipahami? Gimana? Aman, saudara-saudara? Aman, aman, aman? Haji Latih 5 ini nomor Haji Latih 5 ya, nomor 16 ya sekarang. Saya tanya simpangan baku, siapa yang tahu apa itu simpangan baku? Halo, halo, suara saya muncul nggak ya? Ben masih nanya 70. 70 itu total yang terjual. 49 itu sisa dari 30% yang sudah terjual kan 21. Paham ya? Kalau itu simpangan, jangkauan. Kalau selisih nilai terkecil dan terbesar itu adalah simpangan. Simpangan. Jangkauan ya. Kalau simpangan baku itu adalah kalian pernah dapat nggak ini rumusnya ya? Simpangan baku. Pernah dapat rumus gini nggak? S sama dengan simpangan nih. Kan tadi kan seperempat simpangan baku. Tadi rata-ratanya berapa rata-ratanya? Rata-rata stoknya 4 ya. Nilai data masing-masingnya tadi berapa? Nilai X-nya. Nilai X-nya tadi hari Senin, kita tulis dari hari Senin ya. Stoknya dari hari Senin sampai hari Minggu. Tadi berapa masih ingat nggak? 4, 6, 7, 5, 5, 1, 0. Nah, itu datanya. Nah, rumus simpangan baku itu ya, kalian jadi belum pernah dapat ya. Rumusnya itu adalah dalam akar ya, tapi saya bentukin kuadrat dulu, jadi kalian belum pernah dapat ya. Seper N kepanjangan. Hihi. Seper N jumlah dari nilai data dikurangi rata-ratanya dikuadratkan. Gitu. Berarti saya harus ngejumlahin, harus cek satu-satu. Iya, betul. N-nya kan ada, N-nya ada 7.
Nah, jadi kalau misalkan saya hitung, jadi X itu yang ini nih, X 4 dikurangi 4, 0 ya. 0 kuadrat, 0. Gitu ya. Jumlahin. 6 kurangi 4, 2 kuadratin. Jadi 4. 7 kurangi 4, 3 kuadratin, 9. Kita jumlah-jumlahin tuh. Tadi 0 tambah 4 tambah 9. Nah, ya. 0 tambah 4 udah kelihatan kan di sini? Ini 0 tambah 4 tambah 9 tambah 1 tambah 1 itu ya. Tambah 9 tambah 16. Sok jumlahin. Berapa tadi? Jadi 4 kurangi 4, 6 kurangi 4, 4 kurangi 4 kuadratin, ditambah 6 kurangi 4 dikuadratin, ditambah 7 kurangi 4 dikuadratin, ditambah 5 kurangi 4 dikuadratin, ditambah 5 kurangi 4 dikuadratin, ditambah 1 kurangi 4 dikuadratin, ditambah 0 kurangi 4 dikuadratin. Gitu. Oke, jadi kita jumlahin tadi berapa? 0 tambah 4 tambah 9, 13 tambah 1 tambah 1, 15, 15 ditambah 9. 24. Betul? 24 tambah 16. 40 ya? Jadi tadi ini 4 tambah 9, 13, 15, 15 tambah 9, 24, 24 tambah 16, 40. 40 sekarang dibagi 7. Berapa 40 dibagi 7? Dapat ya? Diakarin berapa? Akar 40 dibagi 7, 5, berapa? Jadinya 2,39 ya. Nah, setengahnya. Oke. 1,2 lah. Berarti 1,2 ditambah rata-rata. Ini kan 2,38 nih hasilnya. Ditambah seperempat dari iya seperempat sorry. Jadi ini 2, setengah sih salah. S-nya jadinya 2,39. Nah, seperempat dari 2,39. Berarti 0,6. Nah, coba berarti dia katanya, ini yang saya mau garis lebih merasa aman, kalau aman itu lebih dari rata-rata stok ditambah seperempat
simpangan baku. Nah, ini teh berapa berarti tadi? 4 ditambah jadi 4,6 ya. Nah, ini teh 4,6. Hari apa aja yang di atas hari apa aja yang di bawah 4,6 berarti? Senin, Sabtu, dan Minggu. Jadi jawabannya D. Ngerti nggak ini? Pengennya itu seperempatnya. Nah, nanti Pak gimana Pak? Ini kalau saya ngitungnya nggak mau pakai kalkulator. Ya nggak apa-apa. Akar 40 itu kan deketnya ke eh 40/7 itu kan deketnya ke 6, bener nggak? Deketnya ke 6. Berarti nanti 2 lebih. Jadi cara ngitungnya gitu. 2 lebih dikali 1/4. Berarti eh lebih dari setengah, udah aja gitu. Pakai perakiraan aja. Jadi kalau nanti ngitung memang soal ini nggak usah pakai kalkulator sebetulnya. Saya cuma mau nunjukin aja bahwa nilai pastinya begitu, tapi nanti nggak usah dihitung sebetulnya. Ya, nggak usah dihitung pakai kalkulator. Jadi tinggal diperkirakan aja, oh akar 6, 2 lebih, seperempat dari 2 lebih, berarti setengah lebih, berarti 4 ditambah setengah lebih. Ya udah, 4,5 lebih. Kalau 4,5 lebih, mana yang tidak aman? Bukan, nilainya kurang dari 4,6, itu kurang aman. Karena amannya itu di 4,6 gitu loh. Makanya hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat aman karena stoknya di atas 4,6. 6,755 tuh kan. Ngerti enggak? Punten Pak, maksudnya gini Pak. Jadi misalkan yang nilai X di hari Senin kan 4 dikurangin sama Ah, rata-ratanya kan dia 4 tuh Pak, hasilnya kan 0. Nah, hmm. terus kalau misalkan di hari Sabtu kan dia nilainya 1 dikurangin sama rata-ratanya kan dia -3 tuh Pak. Minus Jadi 3 misalkan dikuadratkan jadi 9. misalkan kita nggak pakai rumus simpangannya Pak, soalnya kan kalau pakai rumus simpangan kayaknya agak panjang Pak. Seandainya pakai Ah, cara cepat gitu Pak. Jadi misalkan nilainya kan -3 tuh Pak. Jadi kan bisa kita simpulkan di hari Senin, Sabtu sama Minggu itu nilai selisihnya itu kan dia kurang dari sama dengan 0 tuh Pak. Jadi misalkan oh, kita pakai data itu bisa nggak Pak untuk nyari jawabannya? oh, bisa tapi kasuistik. Oh, Karena di sini di soal ini nih gara-gara ada kata-kata rata-rata stok ditambah 1/4 simpangan. Kalau nanti ditambah simpangan itu bisa jadi nggak aman untuk coba misalkan ditambah simpangan baku. Ada variabel, ada angka di situ yang main, bener nggak? iya Pak. Kalau ditambah simpangan baku, yang aman jadi cuman hari Rabu, bener nggak? Sisanya tidak aman. Heeh. Nah, itu Oh iya. dia. Jadi tetap harus dihitung simpangan bakunya, bener nggak? Oh iya ya Pak. Gitu. Oke Karena Pak. Nuhun Pak. soalnya bisa macem-macem di situnya ngatur-ngaturnya. Bisa setengah simpangan baku, bisa sepertiga. Untuk kasus soal ini 1/4. Jadi mau nggak mau kita harus ngitung simpangan bakunya. Hmm. Oke oke Pak. Ya Terima nggak kasih apa-apa. banyak. Jadinya kalian harus apa namanya mengenali lah. Jadi harus mengenali salah satu apa namanya istilah dalam statistika data tunggal ya. Kan biasanya yang keluar jangkauan. Kalau jangkauan kan gampang ya. Kalau jangkauan tuh gampang karena maksimum kurangi minimum. Nah, yang ini simpangan baku. Jadi, nah gitulah. Kalian harus coba. Nah, jadi
menurut saya kalian juga harus nyari tahu yang lainnya, misalkan simpangan kuartil, harus nyari tahu ya, karena siapa tahu nanti muncul lagi soal yang sejenis. Oke? Ya karena dari teks yang ini sih soalnya yang susah kayaknya cuma nomor 16 aja kan, sisanya 13, 14, 15 harusnya aman ya. Nggak jadi masalah lah, cuma satu di antara yang lainnya. Berarti yang lainnya kan ngerjain soalnya waktunya dikompensasi, disubsidi ke soal nomor 16. Jadi karena ngerjain nomor 13, 14, 15 cepet, subsidi waktunya ke nomor 16 yang jauh lebih lama. Jadi sebenarnya rata-rata pengerjaannya sama gitu. Sip, aman ya? Saya lanjutin. Aman, saya lanjutin aman. Oke. Bentar ya. Sekarang ke teks bagian. Nah, sepetak sawah terdiri atas X petak-petak kecil lahan untuk ditanami tanaman pertanian dengan masing-masing petak berukuran 4 kali 4 meter persegi. Jika F adalah fungsi yang menyatakan luas sawah. Menyatakan luas sawah dalam HM. HM itu hektometer tuh gimana? Naik turun, ingat lagi tangga. Dari meter ke hektometer. Ayo, inget-inget lagi. Jadi di atas apa? Kilometer. Terus hektometer. Sorry. Nah, dekameter. Baru di bawahnya ada apa? Meter. Jadi naik berapa kali? 4 kali 4 meter persegi berarti kan berapa? Hitung aja dulu di situ. 16 ya. 16 meter persegi. Kalau naik meter ke HM berapa kali tuh? Satu, dua, dibagi ya. 2 kali berarti dibagi alias 16. Eh, harus jadi hektometer persegi loh. HM, sorry, dikali ya. Berarti ini jadi 16 kali 10 pangkat min 4 hektometer kuadrat. Yang mana tuh? Dikali X gitu kan? Sorry. Eh,
Sorry. Ini harusnya kuadrat. Nah, ya ampun. Yang mana berarti? Yang D. Ada yang jawab gak? Betul. Naik mah dibagi ya. Jika jumlah petak kecil sebanyak 16 petak dan panjang sisi depan sawah 8 meter, panjang sisi samping sawah berapa? Berarti ini gimana ngitungnya? Ya 16 kali 16 dibagi 8, bener nggak? Kan tadi 16 ukurannya, 4 kali 4. Terus ada 16 dibagi 8. Kan harus gitu ya. Jadi yang ditanyakan, jadi 16 ukuran sawahnya, yang satu petaknya, ada 16 petak. Ya ini kan harus sama dengan 8 dikali berapa gitu. Nah gitulah. Enakeun ya. 16 bagi 8, 2. Jadi 16 kali 2. 3, 2. Oke, lanjut. Untuk keperluan pengairan tanaman, sawah dilengkapi parit yang letaknya di antara tiap-tiap petak sawah. Di tiap-tiap petak kecil. Jika terdapat 2 baris petak sawah, masing-masing terdiri atas 12 petak, dan lebar parit setengah meter, luas sawah beserta parit yang ada di dalamnya. Oke. Jadi gini, kalau saya gambar, nanti kan ininya ada 12. Nah, ini jarak antar paritnya itu jadinya nanti akan ada 13 tuh. Nah, bener nggak? Ini 0,5, nanti ini 0,5-nya dikali 13. Mana sih? Nah, ini 0,5 ke sebelah kanan ya. Hmm. Hmm. Terus yang paritnya berarti berapa? 4 kan ini. Lebarnya kan 4 ya. 4 terus ada 12. Jadi 4 kali 12. Nah, itu panjangnya jumlahin tuh. 48 ditambah 6,5. Berapa tuh panjangnya? Panjang. Ini panjangnya ya, P-nya. Saya ngitung P-nya dulu. Jadi hitung tiap petaknya kan 4, ada 12, 4 kali 12. Tambahin sama jarak semua paritnya. Jadi 48 ditambah 6,5, jadi 54,5.
Ya udah, jawaban yang 54,5 kan nggak ada lagi selain yang E. Ngerti enggak? Izin Pak, izin Pak. Tadi saya udah coba juga nyari lebarnya. Ya kan jadinya 4 kali 2 ditambah 0,5 kali 3 Pak. Tapi itu jadi 9,5 Pak. 9,5 ya salah soal ya. Itu makanya Pak. Jadinya tadi saya coba yang bagian Oh, jadi terluarnya gini. nggak dipakai. Letaknya di antara tiap-tiap petak kecil. Oh, sorry. Di antara ternyata pinggirnya nggak ada. Di antara doang. Dia bilangnya di antara doang loh. Jadi ini nggak ada, saudara. Ini nggak ada nih ini. Nah, gitu. Jadi dikali 11. Kalau di antara berarti pinggir-pinggir nggak dihitung. Ternyata ada syaratnya di soalnya. Karena di antara yang di pinggir makan bukan antara, benar nggak? Nah, ya udah dikurangi aja. Jadinya berapa nih? 53. Gitu ya? Paham nggak? Jadi 53,5. Nah, ini. Jadi jawabannya yang A. Jadi yang ke pinggir cuman ini doang nih, cuman satu. Nah, jadi 4 tambah 4, 8, 8 ditambah 0,5. Bener nggak? Jadi 8,5. Bisa dimengerti? Bisa dimengerti kah? Ada pertanyaan silakan. Bisa, alhamdulillah. Aduh, satu lagi nih. Udah lebih nih. Satu lagi gimana? Tanggung. Lanjut Pak. Satu lagi ya. Ya. Tanggung nih. Nomor 20. Ya ini udah tadi nomor 19. Petak-petak kecil pada sawah ditanami padi. Biaya pemeliharaan tanaman padi tersebut mulai dari tanam sampai panen 450.000 per petak. Jika biaya pemeliharaan tanaman padi seluruhnya sebesar 7.200.000, luas sawah yang ditanami padi adalah, ya udah, ini mah gampang banget ya. Jawabannya yang mana ini? Ada yang jawab? Jawabannya apa? 20? Kenapa yang E? Oke, per petak ingat ya. Kalau per petak ya. Berarti 7.200.000. Tanyainnya luas yang ditanami padi. Ini soalnya mengecoh bagus. Jadi nanti jumlah petaknya, jumlah petak dicari dengan apa? 7,2 juta
7,2 juta dibagi 450.000. Berapa ini tuh? 16 ya? Nah, luas sawahnya itu tadi 16 dikali 6. 16 kali 16. Jadi jawabannya yang E. Ngerti? Nanti Pak. Oke. Kalau sudah mengerti nanti dikirim pembahasan yang screenshot dari sayanya ya. Oke, terima kasih banyak. Mudah-mudahan kalian selalu bersemangat, sehat selalu sampai nanti ujian di hari H. Dan mudah-mudahan juga kalian terus konsisten berlatih supaya makin jagoan ya. Oke, thank you. Sekian, saya tutup. Selamat sore semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.